Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu kedua sesudah Epifanias hari ini, yaitu dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga 51. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pepatah Indonesia mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Karena itulah di kalangan motivator selalu ditekankan tentang personal branding, yaitu nama baik kita. Apa yang orang lain lihat di dalam diri kita, sehingga mereka memiliki kepercayaan terhadap kita, itulah yang sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam membangun relasi dengan kita, baik itu dalam bisnis, dalam politik, atau dalam pelayanan. Orang yang memiliki nama baik adalah orang yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, itu jugalah makna dari minggu Epifanias atau penyataan. Allah menyatakan dirinya dengan terang benderang sehingga kita bisa mengenalnya dengan baik dan kita bisa dengan mudah mengambil keputusan untuk mengikut Dia. Itulah yang kita lihat di dalam nats hari ini. Kepada kita hari ini diperkenalkan siapakah Yesus itu. Pertama kita baca di ayat 29 dan ayat 36. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang disediakan Allah untuk menggantikan manusia, mengangkut dosa-dosa manusia. Yesuslah sebagai anak domba, pengganti Ishak untuk disembelih Abraham di Gunung Moria. Yesuslah juga anak domba Paskah sebagai pengganti kematian anak sulung Israel ketika mereka akan keluar dari perbudakan Mesir. Yesus akan dikorbankan di kayu salib di Golgota. Dialah yang akan menggantikan kita menanggung semua hukuman akibat dosa-dosa kita. Dan semuanya itu dibayarnya dengan lunas melalui darahnya, melalui tubuhnya. Sehingga bagi siapa yang percaya kepadanya telah tersedia pengampunan dosa. Dan tubuhnya menjadi korban pendamaian yang mendamaikan kita dengan Allah. Maka di dalam Yesus sebagai anak domba Allah,
ada pengampunan dosa, dan ada keselamatan. Penyataan yang terang benderang ini membuat kita jangan ragu-ragu sedikit pun untuk mengikut Yesus. Tetapi saudaraku, ada hal yang harus kita ingat. Istilah anak domba ini berkonotasi kepada penderitaan, berkaitan dengan penderitaan. Ini mengingatkan kita bahwa bila kita mau mengikut Yesus, kita harus mau menderita bersama-sama dengan Dia. Mengikut Yesus itu memang sangat enak, tetapi syaratnya juga sangat berat, yaitu harus sangkal diri dan pikul salib. Kita baca di Matius 16 ayat 24 dan Matius 10 ayat 38. Ini sangat perlu kita ketahui saudaraku, supaya kita tetap setia mengikut Yesus walaupun kita harus menderita. Jangan pernah menjadi Kristen enak, yang mengikut Yesus, yang mau mengikut Yesus hanya karena yang enak-enak saja, karena hanya menginginkan mujizat Yesus saja. Dan bila tidak enak, mereka segera meninggalkan Yesus. Jangan. Dengan istilah anak domba Allah ini kita diingatkan, jangan ikut Yesus hanya karena mujizat, tetapi ikutlah Yesus dengan mau memikul salib, mau menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita baca di ayat 45 dan ayat 49. Dari ayat 45 sangat jelas dikatakan bahwa Yesus itu sebagai juru selamat sudah lama dinubuatkan. Kita baca itu di Ulangan 18 hingga ayat 18. Dan di ayat 49 dikatakan Yesus adalah Rabi yang selalu mengajar kita tentang Allah. Dan dikatakan juga Yesus adalah anak Allah, Allah yang sejati, 100% Allah, tetapi yang telah turun, berinkarnasi menjadi manusia. Dialah juru selamat yang paling sempurna, yang tidak kita jumpai di agama manapun. Dan kemudian dikatakan Yesus adalah Raja Israel, tetapi bukan raja secara politis, tetapi Raja Israel yang baru, yaitu kerajaan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah kerajaan yang kekal. Kuasanya bukan hanya di dunia, tetapi dikatakan segala kuasa baik di surga, baik di bumi, itu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan segala lutut bertekuk lutut kepadanya, dan semua lidah akan mengaku dialah Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saudara-saudaraku, dari pernyataan tersebut, bagi kita sekarang menjadi jelas bahwa Yesus itu adalah benar-benar utusan Allah, dengan tugas, dengan misi utamanya adalah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa iblis, dosa, dan maut, dan untuk mengembalikan kita kepada sorga. Dialah juru selamat yang sempurna, yang paling unggul. Sekali lagi, tidak ada juru selamat lain yang sesempurna Dia. Bila demikian saudaraku, seperti ajakan Yesus kepada Filipus di ayat 35. Hari ini Yesus mengajak kita masing-masing, ikutlah aku. Jangan ragu-ragu mengikut Yesus. Karena sudah sangat terang benderang, dialah anak domba Allah, dialah juru selamat yang sempurna. Dan kita diingatkan, ikutlah Yesus dengan setia sampai akhir. Saudara-saudaraku, itulah hal pertama dari nats ini. Sekarang kita lihat hal yang kedua. Kita baca di ayat 47 hingga 48. Setelah Filipus membawa Natanael kepada Yesus, Yesus mengatakan kepada Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tentu Natanael bingung mendengar itu. Lalu dia berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Lalu Yesus berkata kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Pesannya adalah, saudaraku,
Yesus mengenal kita semua. Walau kita belum pernah bertemu muka dengan Yesus. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang maha tahu, yang maha ada, yang maha hadir. Dia mengenal kita dari A sampai Z, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran kita, yang sangat tersembunyi sekalipun Dia tahu. Tidak ada sesuatu pun dari diri kita dan dari kehidupan kita yang tersembunyi dari matanya. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari segala sudut. Bahkan dikatakan walaupun kita masuk ke dunia paling bawah atau ke langit paling tinggi atau bersembunyi di balik awan, Yesus tahu. Yesus tahu apa yang kita pikirkan. Yesus tahu apa yang kita lakukan. Sekarang apa maknanya itu bagi kita, saudaraku? Pertama, itu membuat kita akan merasa tenang. Mengapa? Karena bila Yesus itu ada di atas kita, di bawah kita, di kiri kita, di kanan kita, di mana saja kita berada, apa ada lagi yang perlu kita takutkan? Karena itu berarti Tuhan pasti siap sedia menjaga dan menyelamatkan dan memberkati kita, bukan? Seperti dikatakan Mazmur 62 ayat 2 itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Khotbah minggu yang lalu. Yang kedua, itu sangat menguntungkan bagi kita. Mengapa? Karena Yesus mengenal kita dari A sampai Z. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya. Yesus lebih tahu tentang saya ketimbang saya mengetahui tentang diri saya. Karena Dia maha tahu, Dialah yang mencipta saya. Dengan demikian, saudaraku, saya akan selalu mengucap syukur atas apa yang ada pada saya dan atas apa yang terjadi dalam hidup saya. Karena Yesus lebih tahu apa yang terbaik bagi saya. Karena saya percaya Yesus pasti memberikan ukuran yang pas bagi saya. Dan Dia tahu apa yang kuperlukan. Dia tahu apa pergumulanku, apa masalahku. Dia tahu kemana saya dan bagaimana masa depanku. Dia tahu apa kelemahanku dan apa kelebihanku. Dan bila demikian, saudara, saya cukup berserah saja ke dalam tangannya. Maka hidupku akan menjadi tenang. Seperti khotbah minggu yang lalu, bukan? Tetapi saudaraku, di pihak lain, bila Tuhan itu maha hadir dan maha tahu, itu menjadi peringatan bagi kita. Jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu apapun. Apalagi jangan coba-coba menyembunyikan kejahatan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Tidak. Tidak ada satu titik pun dalam diri kita dan dari kehidupan kita yang tersembunyi. Apa yang kita pikirkan, yang kita rencanakan di dalam hati, apa yang kita lakukan di kantor sana atau yang di tempat tersembunyi sekalipun, saudaraku, yang mungkin orang lain tidak tahu, mungkin istrimu, suamimu, pimpinanmu, anak-anakmu, teman sekantormu tidak tahu, atau mungkin KPK atau jaksa atau polisi pun tidak tahu, tetapi ingat, Tuhan tahu semuanya. Jangan seperti yang dilakukan oleh Daud terhadap Batseba. Dia sangat rapi menyembunyikan kejahatannya. Ternyata Tuhan tahu. Karena itu, saudaraku, tidak ada gunanya menyembunyikan dosa dan kejahatan kita dari hadapan Tuhan. Tetapi sebaiknya mari buka semua dirimu di hadapan Tuhan. Akui semua, jangan sembunyikan sedikit pun. Tetapi semuanya ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Dan pasti Tuhan Yesus akan mau mengampunimu. Sekarang yang terakhir, saudaraku, bila personal branding kita sudah sangat bagus, maka orang-orang akan merekomendasikan kita kepada orang lain, bukan?
Demikian juga dengan Yesus dalam nats ini. Bila kita sudah mengenal Yesus secara pribadi, kita diingatkan jangan makan sendiri. Tetapi bawalah juga orang lain kepada Yesus. Perkenalkan Yesus kepada orang lain itu. Seperti yang terjadi dalam nats ini. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu Andreas mengikut Yesus. Kemudian Andreas mengajak saudaranya sendiri, yaitu Simon. Dan Simon pun ikut mengikuti Yesus. Lalu Yesus ketemu dengan Filipus. Dan Filipus mengikut Yesus. Kemudian Filipus mengajak Natanael. Lalu Natanael ikut mengikuti Yesus. Inilah yang disebut dengan multiplikasi. Pelipat gandaan. Itulah gerakan membawa satu orang lagi kepada Yesus. Reach one more for Jesus. Dan itu adalah tugas semua orang Kristen. Membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tahu di 1 Korintus 9 ayat 16. Paulus mengatakan, itu adalah keharusan bagi kita. Dan bila kita tidak lakukan itu, maka celakalah kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan multiplikasi ini? Yaitu melalui kesaksian pribadi. Yaitu pengalaman pribadi kita dengan Yesus. Yang pernah kita alami bersama Tuhan Yesus. Mungkin ketika kita sakit, atau ketika kita mengalami pergumulan, atau ketika kita mengalami mukjizat, atau ketika kita mengalami pertobatan, lalu kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Itulah yang harus kita beritakan kepada orang lain. Dan kesaksian pribadi seperti ini sangat-sangat berguna bagi orang lain. Bapak Rick Warren, penulis terkenal itu, pernah mengatakan, kesaksian pribadi Anda akan membangun jembatan hubungan sehingga Yesus bisa berjalan menyeberang dari hati Anda ke hati orang lain. Kesaksian pribadi itu bisa menjadi jembatan bagi Yesus untuk memasuki hati orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, dia sering membuat kesaksian pribadinya, dan kesaksian pribadinya itu telah menobatkan hati banyak orang, terutama teman-teman sebangsanya dari orang-orang Yahudi. Jika kita mau, akan semakin banyak jiwa lagi yang akan berserah kepada Tuhan Yesus melalui kesaksian pribadimu, pengalaman rohanimu bersama Tuhan Yesus. Pentasmu, saudaraku, bukanlah mimbar gereja seperti saya ini, tetapi pentasmu adalah sekitarmu. Gayamu bukanlah seperti pengkhotbah seperti saya ini, tetapi gayamu adalah dengan gaya persahabatan, dengan gaya pertemanan, menggunakan kata-kata sederhana tetapi real, nyata. Karena saudara sudah mengalaminya sendiri. Melalui kesaksian pribadi tentang pengalaman pribadi kita dengan Yesus, saudara bisa mengundang orang lain. Mari, lihatlah, inilah Yesus, Sang Juru Selamat yang sempurna itu. Seperti kita baca di ayat 36 dan ayat 47. Maka akan semakin banyaklah jiwa-jiwa yang mau mengenal dan yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sehingga bagi kami makin jelas siapakah Yesus. Dan hari ini kami tidak akan ragu-ragu lagi untuk tetap setia mengikuti Dia dengan menyangkal diri, memikul salib, dan walau harus menderita. Kuatkan kami ya Tuhan, agar kami juga mau mengajak orang lain untuk mengikut Yesus dengan memberitakan kesaksian pribadi kami bersama Engkau kepada mereka. Ya Bapa di sorga, berkatilah kami umat-Mu ini dengan segala kekayaan-Mu, dan kuatkanlah iman kami,
Sehingga kami selalu merasa cukup dan selalu mengucap syukur, karena itulah kebahagiaan yang tertinggi. Ya Tuhan, sertailah kami menjalani hari-hari kami sepanjang tahun ini. Berkatilah bangsa kami. Jagailah bangsa ini agar tetap tenang selama masa kampanye hingga pemilu bulan depan. Jauhkan dari bangsa ini politik identitas, politik sektarian, atau politik saling menjelekkan, dan segala usaha yang ingin merusak kedamaian bangsa ini jauhkan dari kami. Tetapi biarlah Roh-Mu terus bekerja di antara kami. Engkau turut campur tangan di tengah-tengah bangsa ini, memberikan roh damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Mulia dan agunglah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.